Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa subscribe channel Easy Win Political Insight dan nyalakan loncengnya ya, karena kita selalu update informasi penting setiap hari. Nah, tahu nggak sih, tahun 2026 ini bakal jadi saksi salah satu perombakan kebijakan perlindungan sosial paling masif dalam sejarah Indonesia modern. Skalanya itu, wah, benar-benar luar biasa. Kita bicara soal puluhan triliun rupiah, program-program baru yang fresh, dan aturan main yang super ketat. Yuk, langsung aja kita bedah tuntas kerangka kerja Bansos terbaru ini. Untuk sesi kali ini, agenda kita cukup padat tapi dijamin menarik. Pertama, kita bakal intip anggaran raksasa perlindungan sosial. Kedua, ragam program Bansos 2026. Ketiga, inovasi makan bergizi dan sekolah rakyat. Keempat, cara nentuin siapa sih yang berhak menerima. Dan terakhir, kita bahas kontroversi pencoretan pemain judol. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, anggaran raksasa perlindungan sosial. Coba deh, kalian bayangkan angka ini, 508,2 triliun rupiah. Jujur, ini angka yang fantastis banget. Anggaran sebesar ini di APBN 2026 bukan sekedar program bagi-bagi uang tunai biasa ya. Ini tuh sebuah strategi raksasa dari pemerintah buat membangun modal manusia dan, yang paling penting, memutus rantai kemiskinan antar generasi di Indonesia. Terus, dari ratusan triliun itu larinya kemana aja sih? Kalau kita lihat rinciannya, porsi paling gede itu sebenarnya ada di subsidi tidak langsung. Kayak subsidi energi, senilai 210 triliun untuk BBM, LPG, dan listrik. Tapi tenang aja, porsi buat bantuan langsung yang masuk ke kantong warga juga masih gede banget kok. Ada 43,8 triliun untuk bantuan pangan non-tunai alias BPNT, dan 28,7 triliun khusus untuk program Keluarga Harapan atau PKH. Sip, karena kita udah lihat angka besarnya, kita lanjut ke bagian kedua. Ragam program Bansos 2026. Biar nggak bingung, dua program raksasa ini, PKH dan BPNT itu beda banget konsepnya. PKH itu bantuan tunai yang bersyarat. Maksudnya, nominal yang didapat itu tergantung kondisi spesifik demografi keluarga. Misalnya nih, ibu hamil atau balita dapat Rp750.000. Lansia atau penyandang disabilitas dapat Rp600.000 dan bahkan ada jatah khusus Rp2,7 juta untuk korban pelanggaran HAM berat. Kalau BPNT beda lagi, BPNT itu semacam subsidi pangan flat. Jadi, jutaan keluarga dikasih jatah merata sebesar Rp200.000 per bulan buat ngebantu jaga stabilitas gizi mereka. Lanjut ke bagian ketiga. Ini yang lagi lumayan ramai dibahas, makan bergizi dan sekolah rakyat. Nah, ini dia nih program intervensi baru yang super ambisius. Untuk program makan bergizi gratis di bawah naungan Badan Gizi Nasional, anggarannya tembus Rp268 triliun di tahun 2026. Targetnya juga nggak main-main loh, menyasar hampir 83 juta orang. Dari anak sekolah, ibu hamil, sampai balita, semuanya bakal ngerasain manfaatnya. Tapi, tunggu dulu. Kalau kalian rajin ngikutin berita, mungkin sempat ngeh kalau angka awal yang diumumin itu kan Rp335 triliun ya. Pasti banyak yang mikir, loh kok dipangkas sih? Jangan-jangan kualitas makannya jadi asal-asalan nih. Wajar banget kalau publik sempat heboh dan nanya gitu. Faktanya, tenang aja, uangnya sama sekali nggak hilang kok. Berdasarkan instruksi langsung dari Presiden biar anggarannya lebih efisien, selisih Rp67 triliun itu ternyata cuma dipindahin posisinya ke dana alokasi umum. Jadi semacam dana cadangan strategis buat jaga-jaga kalau tiba-tiba ada fluktuasi harga bahan pokok. Kepala Badan Gizi Nasional juga udah mastiin kalau nilai nutrisi makanannya tetap terjaga di angka Rp10.000 per porsi dan bakal disesuaikan sama indeks kemahalan di daerah masing-masing. Oh iya, selain urusan gizi, ada juga inisiatif keren namanya Sekolah Rakyat. Alih-alih cuma kasih uang saku, pemerintah sekarang ngebangun sekolah berasrama bersubsidi penuh. Bayangin aja, mulai dari asrama, makan sehari-hari, sampai seragam, semuanya ditanggung negara. Prioritasnya ini benar-benar difokuskan buat keluarga sangat miskin dan anak-anak yang terpaksa putus sekolah, biar mereka bisa balik lagi belajar formal. Asal tahu aja, tahap awalnya ini udah mulai dibangun di beberapa titik loh, kayak di Kabupaten Bekasi. Oke, dengan uang ratusan triliun yang udah disiapin, kita masuk ke pertanyaan keempat yang paling bikin penasaran. Siapa sih yang berhak nerima? Ini nih perombakan yang benar-benar menarik. Dulu tuh kita pakai basis data yang namanya DTKS. Masalahnya, sistem lama ini sering kurang akurat karena cuma nyatat orang yang memang udah nerima bantuan aja. Nah, mulai 2026, pemerintah beralih ke sistem yang jauh lebih mutakhir namanya DTSN.
Sistem baru ini mendata seluruh populasi Indonesia tanpa terkecuali. Terus kita semua bakal diurutkan dan dikelompokkan ke dalam desil 1-10. Desil 1 itu berarti kelompok masyarakat yang paling prasejahtera. Prakteknya gimana? Lewat sistem desil ini, pembagian bansos jadi jauh lebih presisi. Kelompok masyarakat yang masuk di desil 1-4 itu secara otomatis langsung jadi sasaran prioritas utama buat dapat bantuan tunai kayak PKH. Terus, buat bantuan sembako atau BPNT, jaringannya sedikit lebih dilebarin, sampai menyentuh desil 5. Jadi, nggak ada lagi ceritanya bansos salah sasaran. Kabar gembiranya, sekarang sistemnya udah serba transparan. Kalian nggak usah capek-capek nebak atau nanya ke sana kemari. Caranya gampang banget. Tinggal buka aja situs cek bansos.kemensos.go.id. Terus masukin 16 digit NIK KTP kalian. Voila, sistem bakal langsung ngasih unjuk status kelayakan kalian, program apa yang kalian dapetin, dan kapan jadwal pencairannya. Praktis banget kan? Kita sampai di bagian kelima. Ini bagian yang lumayan panas dan kontroversial. Pencoretan pemain judol. Siap-siap dengar angka ini. Lebih dari 11.000. Ya, itu adalah jumlah keluarga yang hak bansosnya dicabut dan diblokir permanen oleh Kementerian Sosial. Dan itu baru di kuartal pertama tahun 2026 aja loh. Gila kan? Ini bukti nyata kalau aturan baru ini dieksekusi dengan super ketat. Terus, kenapa mereka sampai dicoret massal gitu? Rupanya, uang bantuan dari negara itu ketahuan disalahgunakan buat main judi online alias judol. Pemerintah sekarang udah canggih. Mereka melakukan pencocokan data dari DTSN sama laporan dari PPATK, Lembaga Intelijen Keuangan kita. Begitu terdeteksi ada dana bansos yang lari ke platform judi ilegal, detik itu juga bantuannya langsung diputus. Ketegasan ini ditekankan langsung oleh Menteri Sosial kita, Gus Ipul. Beliau benar-benar tegas bilang, kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya. Jadi pemerintah menerapkan kebijakan toleransi nol. Hak buat dapetin jaring pengaman dari negara sekarang benar-benar harus dibayar dengan kewajiban mutlak buat taat hukum dan punya tanggung jawab sosial. Jadi kesimpulannya, perombakan kerangka sosial di tahun 2026 ini bukan cuma sekedar soal bagi-bagi duit ratusan triliun rupiah. Ini adalah langkah besar buat ngebangun sistem cerdas yang mendidik sekaligus mengawasi warganya. Nah, pertanyaan terakhir buat kita semua nih. Kira-kira dengan persyaratan perilaku yang super ketat dan pelacakan data secanggih ini, gimana ya dampaknya buat wajah masyarakat kita dan upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia dalam beberapa dekade ke depan? Kasih pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.